siswa internasional, ada sekitar 125 orang masih ada di asrama. Sehingga tugas dari kami Universitas Syakola supaya mereka bisa belajar di asrama kami, dan mereka tidak kami izinkan untuk pulang ke negaranya karena juga di negara mereka juga dari COVID-19. Apalagi sekarang dengan transportasi sudah susah. Inilah beberapa hal yang kami ingin sampaikan ke Pak Dirjen. Nanti teman-teman mungkin juga dari Rektor akan menyampaikan beberapa hal ke Pak Dirjen untuk hal-hal yang sangat mendesak. Jadi samping itu kami sangat terima kasih sekali lagi ke Pak Dirjen sudah mengeluarkan beberapa kebijakan regulasi sehingga nanti akan kami gunakan sebagai pedoman kami di universitas, baik di Universitas Syakola ataupun universitas lain. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen, dan kepada teman-teman nanti kita mendengarkan secara bersama apa yang ingin Pak Dirjen sampaikan ke kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor Musyah. Baik, selanjutnya kita dengarkan mungkin sepatah dua kata dari Ketua LLDikti Aceh, Prof. Faisal Arani. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, dapat berjumpa pada pagi yang berbahagia ini. Yang kami muliakan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Profesor Nizam. Selamat pagi, Prof. Yang terhormat Pak Rektor sebagai host dalam pertemuan ini, Profesor Samsul Rizal, kami mengucapkan terima kasih mewakili pimpinan perguruan tinggi swasta pada Pak Rektor yang telah menggagas pertemuan ini dan mengajak kami untuk bersama-sama bergabung. Terima kasih. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Profesor Marwan yang telah memimpin acara ini. Yang terhormat juga pimpinan perguruan tinggi negeri, Pak Rektor Universitas Teguh Umar, Pak Adi, Profesor Jasman, Rektor ISBI, Rektor Unima, Unsam, juga ada Rektor Universitas Iskandar Muda, dan beberapa pimpinan universitas swasta hadir atau bergabung dalam pertemuan ini. Terima kasih. Pak Dirjen yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami melaporkan bahwa selama 3 hari yang lalu, mulai tanggal 13, 14, 15, kita mengadakan rapat koordinasi dengan semua pimpinan perguruan tinggi swasta dalam wilayah 13 untuk mengevaluasi pelaksanaan kuliah selama masa darurat ini. Di samping itu kami juga telah dalam waktu 3 hari itu telah mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Ban PT Nomor 1 Tahun 2020. Di samping itu juga mengevaluasi pelaksanaan kuliah selama ini. Hampir semua perguruan tinggi swasta di Aceh telah melaporkan bahwa pelaksanaan kuliah dengan sistem daring itu berjalan dengan baik. Cuma ada beberapa kendala ada beberapa daerah yang seperti yang dilaporkan oleh Pak Rektor Unsyah tadi, sinyal
internet tidak terlalu bagus, kadang-kadang putus, kadang-kadang Pak Dirjen harus keluar dari rumah atau keluar ke pantai untuk mendapat sinyal. Bahkan ada yang harus naik gunung untuk mendapat sinyal. Jadi kondisinya sangat berbeda barangkali. Tetapi kalau di kota-kota, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Demikian barangkali yang dapat kami laporkan. Terima kasih Pak Dirjen dan terima kasih kepada Pak Rektor Unsyah dan para pembantu Rektor Universitas Syah Kuala yang telah menggagas pertemuan ini, dan juga penghormatan kami kepada para dekan dalam lingkungan Universitas Syah Kuala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Faisal atas mungkin sedikit laporannya tentang situasi pelaksanaan pembelajaran di PTS Aceh. Bapak Dirjen yang kami muliakan, ini saat ini ada 76 peserta yang sudah bergabung ya. Memang kita mengundang, kalau dari data seharusnya bisa sampai 100 lebih nanti. Oke, mungkin kita tunggu ya sambil jalan terus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan mungkin arahan dan mungkin pesan-pesan penting dari Pak Dirjen terkait dengan pembelajaran dan sebagainya di tempat kita semua. Pada Prof. Nizam, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi melalui media daring ini. Prof. Samsul Rizal, Prof. Faisal Rani, dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Satu kebahagiaan bahwa kita di tengah pandemi ini bisa bersilaturahmi meskipun melalui daring dan semua dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Kami mengapresiasi tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor Unsyah dan juga oleh Pak Kepala LL Dikti, bagaimana pembelajaran di Aceh tetap bisa berlangsung meskipun pembelajaran dilakukan dari rumah. Kami menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, bahwa selama pandemi ini Kementerian Dikbud termasuk kementerian yang paling responsif untuk melakukan berbagai langkah untuk memitigasi pandemi ini. Sebulan yang lalu ya, 9 Maret, surat edaran Mas Menteri sudah disampaikan ke seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan work from home, study from home, sejak tanggal 9 Maret bagi daerah yang sudah ditengarai ada kasus positif. Sehingga harapannya itu akan mengurangi berkumpulnya masyarakat di dalam ruang yang kecil, dalam jumlah besar seperti di ruang-ruang kelas dan di kampus-kampus. Dan itu diikuti oleh surat edaran Sekjen dan surat edaran dari kami untuk implementasi pembelajaran dari rumah, terutama di perguruan tinggi. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran, termasuk Unsyah. Terima kasih Pak Rektor atas dukungannya. Untuk sejak dini kita siapkan untuk bisa membantu melakukan tes dan melakukan penanganan pasien COVID-19. Alhamdulillah saat ini beberapa RSP dan FK sudah melakukan hal tersebut sambil kita merealokasi pendanaan APBN di Kemdikbud, terutama di Dikti itu kita realokasikan hampir 400 miliar untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, untuk terutama pengadaan beberapa peralatan dan APD serta reagen dan sebagainya yang sangat dibutuhkan untuk RSP dan FK bisa menjalankan tugasnya. Kemudian yang ketiga, kita juga memobilisasi relawan dan alhamdulillah luar biasa sekali respons dari adik-adik mahasiswa dengan dikoordinasikan bersama dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran ISMKI
Dalam waktu 3 hari sudah terdaftar 15.000 relawan mahasiswa. Ini luar biasa sekali semangat mereka, sehingga terpaksa kita tutup dulu karena terlalu banyak, sudah sangat banyak. Kemudian kita lakukan pelatihan untuk mereka, diberikan oleh WHO selama 1 hari penuh, kemudian oleh Kementerian Kesehatan juga 1 hari penuh, dan oleh dokter-dokter spesialis, jadi 3 hari penuh pelatihan daring. Jadi alhamdulillah adik-adik mendapatkan tambahan ilmu dari tangan pertama. Dan saat ini dari 15.000 relawan tadi, sebagian kita BKU-kan ke Kemenkes, terutama yang sudah sarjana, yang sudah bisa pegang pasien, jadi sudah koas ke atas. Kemudian yang lainnya yang belum bisa pegang pasien, itu kita deploy melalui fakultas-fakultas kedokteran melalui jaringan AIPKI secara bertahap, jadi 1.000 begitu, untuk bisa membantu terutama untuk promotif dan preventif. Jadi adik-adik nanti mohon bisa disinergikan dengan program-program yang sudah berjalan di masing-masing perguruan tinggi untuk membantu screening, konsultasi, ya misalnya banyak masyarakat yang ragu-ragu, mereka kalau mau ke rumah sakit juga mungkin juga khawatir juga, nah mereka bisa konsultasi melalui para relawan ini. Jadi ini kita koordinasikan melalui laman yang disiapkan secara nasional di Rekon, di kemdikbud.go.id, relawan kemdikbud.go.id dengan laman Rekon. Ini masyarakat bisa memasukkan data ke sana, kemudian ada wawancara dengan chatbot begitu, kemudian di ujungnya kalau itu memang perlu ditangani akan ada kontak yang nanti itu kontaknya adalah relawan yang dibimbing oleh case manager, yaitu dosen-dosen FK di tempat relawan tersebut diterjunkan. Jadi relawan sebagian besar nanti akan bekerja dari rumah. Dan ini juga mengikuti spirit Merdeka Belajar, jadi sebagai relawan, mereka sekaligus juga belajar dan mengasah soft skills-nya. Jadi soft skill-nya untuk jiwa kemanusiaannya itu akan terasah melalui aksi relawan kemanusiaan ini. Dan itu bisa kita berikan SKS, sesuai dengan waktu penugasannya. Dengan begitu, maka relawan tidak hanya melakukan sesuatu aksi kemanusiaan yang jelas itu juga sangat bagus, tapi sekaligus mereka juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran mereka. Kemudian Kemdikbud juga menyiapkan LPMP dan P4TK di 34 provinsi untuk asramanya digunakan untuk menampung mereka-mereka yang membutuhkan tempat untuk karantina diri atau isolasi diri, terutama dengan semakin banyaknya migran workers yang kembali ke daerahnya, dari Jakarta, dari Surabaya, dan sebagainya ini. Nah, kalau mereka misalnya kembali ke daerahnya, di rumahnya kecil, begitu tidak mungkin untuk melakukan isolasi, itu kita siagakan asrama-asrama di P4TK dan LPMP untuk menjadi tempat isolasi mandiri tersebut. Jadi secara nasional tersedia 18.000 tempat. Itu beberapa yang kita lakukan, dan tadi saya sampaikan juga kita merealokasi anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk mendukung semua kegiatan tersebut. Kemudian selain itu juga dari pemerintah kita ketahui sudah disampaikan di media bahwa APBN kita juga mengalami tekanan yang cukup berat. Saya rasa ini masa untuk kita bergandengan tangan, sama-sama prihatin dan berhemat. Nah, salah satunya Kemdikbud kita harus
melakukan efisiensi sekitar 5 triliun. Itu anggaran yang sangat besar bagi Kemdikbud karena ya anggaran Kemdikbud itu sebenarnya kecil, bahkan lebih kecil dari Kemenak untuk bidang pendidikan. Ini tentu sangat membutuhkan pengencangan ikat pinggang kita semua, dan beberapa program harus kita tunda, dan beberapa kegiatan yang seperti misalnya perjalanan dinas dan sebagainya itu kita hilangkan semua, sehingga ya kita diharapkan dalam masa pandemi ini akan lebih banyak program-program yang kita selenggarakan melalui telewicara semacam ini. Namun demikian, layanan birokrasi tetap harus berjalan. Jadi selama ini misalnya kenaikan pangkat rekan-rekan sekalian terus kita proses dengan kecepatan yang ya kita upayakan untuk sama dengan kondisi normal. Demikian pula dengan perizinan program studi baru, perizinan tentang pembukaan penggabungan perguruan tinggi tetap kita proses meskipun dengan kondisi yang tidak yang suboptimal. Selain itu juga kita menyiapkan secara nasional platform untuk pembelajaran daring. Jadi platform untuk pembelajaran daring secara nasional ada 2 platform yang kita siapkan. Berbasiskan Moodle itu ada di Spada, dan atas kerjasama dengan Google juga kita siapkan Google Classroom yang biasanya untuk full feature itu berbayar, ini juga diberikan secara gratis. Jadi bisa diakses di laman pembelajaran Kemdikbud atau Dikti melalui Spada. Kedua platform tersebut bisa dimanfaatkan full dan aksesnya gratis karena URL-nya sudah kita daftarkan ke Telkomsel, ke XL, ke Indosat, dan yang lain. Jadi selama akses ke laman tersebut, baik download, upload materi pembelajaran, penggunaan LMS untuk mengatur kelas, mengatur pembelajaran, itu semuanya gratis dan aksesnya tidak berbayar. Terutama bagi perguruan tinggi yang belum mempunyai platform learning management system sendiri, harapan kami bisa membantu meringankan rekan-rekan sekalian. Kemudian dalam kondisi krisis itu dari kacamata manajemen kita harus melakukan manajemen yang fleksibel, manajemen yang adaptif dan cepat untuk tanggap dengan perubahan. Terutama ketika krisis itu tidak menentu seperti pada kondisi saat ini. Sehingga kami keluarkan berbagai kebijakan yang memberikan kewenangan luas kepada pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang paling tepat di masing-masing perguruan tingginya, di masing-masing daerahnya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Dan dengan begitu maka kami berikan kewenangan seluas-luasnya pada Bapak Ibu Rektor sekalian untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang paling tepat untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara optimal dalam kondisi ini, termasuk juga dalam pengaturan jadwal. Ada beberapa perguruan tinggi yang memperpendek semesternya, ada yang memperpanjang semesternya. Kami persilakan sepenuhnya pada kebijakan masing-masing sesuai dengan kondisi lokal. Karena kalau kita atur secara nasional itu sangat tidak tepat pada kondisi yang membutuhkan adaptasi yang sangat cepat dan sangat spesifik untuk daerah ke daerah. Prinsip yang nomor 1 adalah kita harus utamakan nomor 1 kesehatan dan keselamatan mahasiswa kita semua, dan sivitas akademika serta tendik yang ada di masing-masing perguruan tinggi itu harus kita utamakan. Nah, proses belajar bisa suboptimal, jadi bisa diperpendek masa perkuliahannya, lebih banyak dalam bentuk penugasan, maupun juga kita memanfaatkan kebijakan Merdeka Belajar. Jadi misalnya penugasan mahasiswa untuk membuat APD, itu kemudian dihargai SKS setara dengan KKN misalnya, itu bisa kita lakukan. Menjadi relawan bisa kita setarakan dengan KKN. Atau setarakan dengan perkuliahan, misalnya kebetulan saya sebagai dekan teknik, teman-teman di departemen banyak membuat alat-alat kesehatan, baik itu masker, baik itu face shield, baik itu respirator dan sebagainya,
itu melibatkan mahasiswa dan mereka ditugaskan entah mendesain, membuat prototipe dan sebagainya itu diakui sebagai SKS. Jadi itu sangat bisa dilakukan. Jadi kita juga dorong jiwa gotong royongnya, jiwa kemanusiaannya, sekaligus mereka menerapkan keterampilannya, mengasah keterampilannya di dalam menghadapi pandemi ini. Saya yakin seluruh bidang keilmuan bisa melakukan hal tersebut sesuai dengan skop kompetensi yang dikembangkan untuk mahasiswanya. Kemudian kita juga mendorong perguruan tinggi untuk melakukan berbagai riset dan rapid prototyping untuk berbagai kebutuhan saat ini. Seperti kita ketahui APD, teman-teman di garis depan kesusahan, kesulitan. Masker juga begitu, face shield, kemudian alat-alat kesehatan mulai dari kantong untuk menyimpan sampel yang swab test, kemudian alat untuk swab test diri, semua impor. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk membuka mata kita bagaimana perguruan tinggi bisa berperan dan bisa membangun kemandirian bangsa di dalam teknologi, di dalam alat-alat kesehatan. Saat ini beberapa perguruan tinggi melakukan riset untuk ventilator. Jadi untuk ventilator ini paling tidak sudah ada ITB, UGM, UI, ITS yang membuat ventilator untuk digunakan selama ketika nanti, ya sebenarnya saat ini itu banyak rumah sakit yang mulai kesulitan ventilator tersebut. Belum lagi kalau prediksi dari beberapa pakar tentang jumlah pasien ke depan ini, tentu tekanan akan kebutuhan ventilator ini akan sangat besar. Tapi yang paling membahagiakan adalah justru ini merupakan mudah-mudahan bisa merupakan satu titik balik di mana kita perlu sekali membangun kedaulatan teknologi. Baik itu pangan, baik itu alat-alat kesehatan, baik itu industri manufaktur yang lain. Ini semua perlu untuk kita bisa bangun bersama-sama. Dan yang paling berperan tentu adalah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Dari banyak lembaga penelitian, saya yakin perguruan tinggi merupakan yang terkuat dari lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia ini. Jadi monggo, mari bersama-sama kita bangun kesadaran bersama untuk membangun kedaulatan bangsa di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk itu kami dalam masa-masa ini melakukan reka ulang tentang berbagai hal. Pertama, penilaian angka kredit. Yang kedua, tentang LKD BKD, yang selama ini mungkin dirasa sebagai satu beban administrasi bagi dosen, sehingga menjadi kurang fokus dalam pembelajaran, kurang fokus dalam mengembangkan keilmuan, teknologi, dan sebagainya. Itu kita coba untuk sederhanakan dan menjadi satu kesatuan. Jadi ketika dosen itu mengisi LKD BKD, maka itu akan merupakan bagian integral dari nantinya pengusulan kenaikan pangkat. Jadi tidak perlu nanti ada pengusulan lagi dalam satu sistem. Kemudian sistem informasi yang saat ini beragam, sistem informasi untuk penelitian sendiri, sistem informasi untuk sarpra sendiri, sistem informasi untuk pembelajaran sendiri masih terpisah-pisah. Nanti akreditasi juga sistem informasi tersendiri, ini kita coba satukan. Jadi PDDikti akan menjadi satu-satunya pangkalan data yang harus diisi oleh perguruan tinggi. Jadi sekali mengisi PDDikti atau semua informasi yang dimasukkan itu semuanya ujungnya ke PDDikti. Dengan begitu maka akan mengurangi re-entry data dari satu kebutuhan ke kebutuhan yang lain. Kemudian tadi tentang LKD-BKD juga kita simplify, serta juga kita berikan ruang. Karena selama ini barangkali teman-teman fokus sekali pada penelitian yang kemudian wujudnya adalah paper. Untuk itu kita memang luar biasa sekali. Tahun ini pertama kali kita melampaui Malaysia dalam publikasi jurnal. Ini apresiasi untuk teman-teman semua yang sangat produktif. Tapi kita perlu memperluas hal tersebut. Jadi misalnya teman-teman yang
tidak hobi nulis, tidak biasa menulis, tidak bisa menulis. Tetapi mereka sebetulnya sangat prigel di dalam mengembangkan karya teknologi yang itu bisa dipatenkan, yang itu bisa dihilirkan, yang bisa digunakan oleh industri. Nah, ruang-ruang itu kita buka. Jadi syarat khusus untuk naik ke guru besar misalnya, syarat khususnya tidak harus paper, tapi bisa misalnya karya teknologi, karya seni, karya-karya kemanusiaan, itu bisa sebagai karya pengganti. Jadi tidak menafikan pentingnya karya ilmiah, tetapi ruang-ruang bagi dosen untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensinya, itu juga kita buka seluas-luasnya. Jadi kalau sudah Merdeka Belajar, sudah memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk menggali, mendapatkan ilmu, ruang Merdeka bagi dosen juga kita buka lebar supaya dosen itu bisa mengembangkan potensinya yang optimal. Tentu dengan produktivitas yang harapannya dengan produktivitas yang akan semakin kuat karena masing-masing bisa mengikuti passion-nya. Dosen yang jiwa kemanusiaannya tinggi, itu passion kemanusiaannya itu bisa tersalurkan dan tetap bisa diapresiasi di dalam sistem karir mereka. Jadi ini sedang kita garap bersama-sama, mulai dari pedoman operasional untuk penilaian kredit, sampai ke permennya, baik Permendikbud maupun Permen Pan-RB-nya. Ini sedang kita garap terus, hampir setiap 2 hari kita meeting dengan teman-teman PAK. Dengan tujuan supaya spirit kampus sebagai mata air itu bisa betul-betul terjadi. Bagaimana kampus itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, sumber kehidupan bagi bangsa dan negara, sumber kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, budaya bagi bangsa dan negara. Nah, kami sangat berharap teman-teman di Aceh bisa menjadi pelopor juga di dalam membawa perguruan tinggi menjadi garda depan di dalam membangun kedaulatan bangsa, di dalam pertanian, di dalam perkebunan, di dalam teknologi, di dalam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi dengan membuka ruang-ruang apresiasi bagi dosen, para peneliti, dengan ruang yang lebih luas tersebut, harapan kami peran perguruan tinggi, peran setiap dosen akan lebih optimal dan akan lebih bisa membawa kemajuan ke depan. Jadi itu beberapa yang saat ini sedang kita lakukan, termasuk juga di dalam sistem anggaran kita, ini sedang kita garap bersama-sama dengan teman-teman dari keuangan, dari Bappenas, bagaimana ke depan itu sistem pendanaan kita untuk perguruan tinggi kita itu supaya bisa lebih menginspirasi, lebih inspiring untuk membawa misi perguruan tinggi itu maju ke depan secara lebih agile, lebih cepat gitu. Termasuk mendorong teman-teman PTN untuk segera menjadi PTN berbadan hukum dan juga teman-teman PTS yang mungkin saat ini kurang sehat untuk merger untuk menjadi satu yang lebih besar sehingga bisa lebih kuat, lebih sehat, dan interaksi lintas disiplin keilmuan bisa lebih baik lagi daripada menjadi satu sekolah tinggi kecil-kecil digabung menjadi institut, digabung lagi menjadi universitas, itu akan jauh lebih kokoh dari segi pengembangan keilmuannya maupun dari segi keuangannya maupun dari segi kekuatan lembaganya. Nah, monggo teman-teman PTS yang mungkin saat ini kurang sehat bisa nanti bergabung bersama-sama. Saya yakin semuanya mempunyai misi yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan semua mempunyai misi yang sama, keinginan yang sama untuk menjadikan perguruan tingginya itu maju dan besar. Jadi terima kasih sekali lagi pada Pak Rektor dan Pak Kepala LDT serta rekan-rekan semua yang hadir pada video telewicara pagi ini. Mudah-mudahan semangat kebersamaan kita untuk maju bersama-sama ini bisa kita wujudkan dalam membangun
bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dan berkemakmuran. Terima kasih Pak Rektor dan Pak Moderator. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Prof. Nizam yang sudah memberikan arahan kebijakan Kementerian khususnya Dirjen Dikti ya terkait dengan situasi saat ini, dan juga mungkin tadi ada beberapa informasi penting yang mungkin selama ini belum pernah kita dengar ya, seperti masalah mungkin mengintegrasikan sistem pelaporan kinerja, bagaimana proses pembelajaran yang bisa lebih adaptif dengan situasi saat ini dan sebagainya. Saya kira ini beberapa hal penting yang mungkin perlu kita sikapi ke depan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini Pak Rektor menyampaikan nanti kita insya Allah akan juga berupaya supaya bisa PTNBH segera mungkin ya. Suratnya sudah kita masukkan Pak Dirjen. Siap, segera kita proses. Asistensinya. Siap. Baiklah Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah peserta sudah mencapai 100 lebih, ya 96 ya, sedikit lagi. Ya ini mungkin semangat kita dari semua di Aceh ini untuk bisa bersama-sama ya. Untuk berikutnya kita ini ada waktu sekitar sampai jam 11 ya, insya Allah Pak Dirjen bisa bersama kita sampai selesai. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ini kita ini semuanya dari PTN PTS. Di sesi pertama kita buka dulu 5, mungkin 2 dari PTN, 3 dari PTS ya. Ini dari Rektor Unsam yang sudah kelihatan. Mungkin yang lain bisa raise hand ya, sehingga bisa kami lihat karena tidak semua gambar nampak di sini ya. Coba di raise hand di sistem ya. Ini Pak Rektor Unsam sudah angkat tangan. Oke, langsung aja dulu Pak Baktiar, silakan Pak, sambil menunggu yang lain. Yang lain silakan raise hand terus ya, biar kami identifikasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Unsam sebagai perguruan tinggi baru. Tentu sangat terima kasih atas kesempatan ini, terutama kepada Pak Dirjen, Prof. Nizam, Posan Solizal, Rektor Unciah, Rektor saya juga, karena saya selesai S3 di Unciah, beliau yang membinanya. Prof. Marwan juga, Unsam itu bisa negeri juga atas bantuan beliau, maka kami sangat berterima kasih kepada beliau. Pak Dirjen, itu apa yang Bapak buat edaran kami sudah melaksanakan, alhamdulillah. Karena kami sekalipun sebagai perguruan tinggi PTNB, selagi Unciah ada, Pros Ansor ada, kami tidak ada halangan apapun. Apa yang kurang, hanya Unciah, semuanya diberikan, Pak. Alhamdulillah. Kemudian di samping apa yang sudah kami lakukan, kami juga mungkin secara khusus membantu juga desa-desa di sekitar Unsam, terutama yang menyangkut tentang cuci tangan, kemudian edukasi tentang COVID-19, kami bungkus dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dan ada saran juga dari kami, Unsam letaknya lebih kurang 70 km dari Provinsi Sumatera Utara. Jadi di situ memang ada posko tentang COVID-19. Selama ini pelaksanaannya hanya berdasarkan rapid test. Dan kita tahu semua bahwa itu tidak maksimal untuk menangani itu. Jadi saya kalau boleh Pak Dirjen menyarankan, paling kurang semua perguruan tinggi PTN, mungkin juga nanti ini ada Profesor Faisal, Pak Ani mau ikut, serta kita sama-sama lah di perbatasan itu ikut serta dalam rangka untuk menangani COVID-19 yang datang dari Sumatera Utara. Paling kurang mungkin ada ide-ide nanti, terutama saya yakin kepada Prof. Rani juga sebagai LL Dikti, Prof. Sorizal, Pak Dirjen, apa yang terbaik dalam rangka itu tentu Prof. lebih tahu. Dan saya cuma menyarankan supaya perbatasan itu, posko itu ditangani bersama, tidak oleh pemerintah daerah saja, tapi adalah oleh perguruan tinggi. Demikian, Prof. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Baktiar. Berikutnya ini PTN yang mungkin Pak Jasman nih ke wilayah barat dulu ya. Silakan Pak Jasman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dirjen yang amat sangat saya hormati, Bapak Rektor Unsia dan Bapak sekalian yang saya muliakan. Kami Pak Dirjen berada di bagian barat Sumatera, Pak, paling barat Indonesia di Kota Melabu. Juga salah satu perguruan tinggi baru. Nah, sebagai salah satu perguruan tinggi baru, tentu fasilitas sangat terbatas. Namun demikian kita terus berjuang yang berbuat terbaik untuk bangsa ini. Seluruh edaran Bapak kami sudah terjemahkan dan kami implementasikan. Tidak ada hambatan yang sangat berarti, kecuali hambatannya adalah mahasiswa-mahasiswa kami yang pulang kampung, sebagiannya itu berada di desa-desa, yang sebagian mereka itu memang susah untuk mengakses internet. Ini yang sedikit jadi masalah. Nah, jadi oleh karena itu ini juga pikiran kami bagaimana agar mereka itu bisa terbantu. Jadi oleh karena itu kami berharap perintah kepada dosen-dosen agar proses pembelajaran sesederhana mungkin kalau memang itu yang terjadi. Bisa via WA dan sebagainya. Kami serahkan sepenuhnya kepada dosen-dosen yang ada di kampus kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sesuai edaran Bapak menyangkut tentang kuota internet. Alhamdulillah kami sudah bagikan, sehingga mereka itu bersyukur juga lah dalam kondisi yang seperti ini dapat fasilitas seperti itu. Kemudian berikutnya yang kami lakukan di Melabu ini ada sekitar 200-an mahasiswa kami yang dari luar, Pak. Untuk itu kita telah berikan sembako lah dari kawan-kawan di sini bernyumbang untuk memberikan kepada mereka. Alhamdulillah ini setelah bulan 6 ini mereka sudah boleh pulang karena mungkin agak sedikit aman, tapi sekarang masih kami tahan lah karena pulangnya bukan masalah di kampungnya tidak aman, tetapi juga dalam perjalanan kita khawatir dia akan terpapar oleh orang lain yang sudah terinfeksi. Kemudian berikutnya kita ingin sampaikan juga, hari ini kita memang belum putuskan bentuk KKN. Tadi Bapak usulkan bahwa KKN itu bisa diganti dengan cara proses mahasiswa tersebut untuk menjadi relawan, dimanapun dia berada. Kami pikir ini salah satu hal yang sangat bagus, dan kami akan rapatkan ini, bagaimana format KKN yang kita akan lakukan kepada mahasiswa kita yang setiap semester memang ada proses KKN kita lakukan. Kemudian berikutnya kami ada IBT, Pak, Inkubator Bisnis Teknologi. Nah ini kami paham betul kondisi sekarang ini bahwa masker pada habis di berbagai tempat. Kami telah menggerakkan mahasiswa-mahasiswa kami yang home, yang kita mintakan bagi siapapun yang di antara mahasiswa kami yang memiliki dan mau menjahit masker. Kami sudah puluhan orang kami libatkan mereka itu untuk menjahit masker. Dan masker itu sebagian bahkan sudah dipesan oleh beberapa perusahaan yang dibagikan, Pak. IBT terus bekerja dengan cara menggerakkan mahasiswa-mahasiswa utuh yang berada di rumah-rumah. Jadi dengan mereka berada di rumah-rumah, mereka juga bisa bekerja, mereka bisa juga menghasilkan pendapatan dari segi penyitaan masker. Nah, laboratorium kami juga telah menghasilkan hand sanitizer, dan ini juga tidak hanya kita bagikan, juga kita jual, Pak. Jadi ada beberapa yang perusahaan yang sudah membeli, bahkan PLN juga Bank Aceh Serah juga membeli perusahaan dari kita, dan mereka membaginya kepada masyarakat. Kemudian UTU juga selama ini telah memasang alat cuci tangan di berbagai sudut kota. Ada 10 tempat kita pasang oleh Satgas kita. Kita juga punya Satgas Satgas Cegah Corona di UTU ini. Ini juga sudah berlangsung, dan kita juga punya menghasilkan di anak teknik kita menghasilkan touchless washing hands. Jadi ada alat mencuci tangan tanpa sentuhan.
ini sudah dipesan dari beberapa perusahaan yang telah dipasang dan mereka minta dipasang. Dan kita sudah kerjasama dengan PLN, juga ada beberapa tempat yang mereka sudah setuju untuk kita pasang dan uangnya masuk ke dana menggerakkan IBT kita. Jadi menggerakkan mahasiswa kita untuk berbuat sesuatu di kondisi yang sangat menyesakkan ini. Saya kira itu saja laporan saya kepada Bapak. Dan sangat terima kasih banyak atas berbagai masukan tadi. Telah kami catat dan kami akan bawa ke dalam rapat senat secara online untuk memutuskan banyak hal yang bagaimana kampus ini harus berjalan bagi kami, kalender akademik harus berjalan seperti yang seharusnya. Demikian Pak Dirjen. Terima kasih banyak Pak Rektor Unsyah yang telah membatasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Prof. Jasman yang sudah melaporkan dari UTU. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat ataupun berkomentar, ada menu raise hand ya di masing-masing ya, itu mohon diklik di situ nanti sehingga kami bisa pilih. Baiklah, kita ke pimpinan PTS siapa ya? Ini mungkin Abu Yal Tama, Pak Rektor, Pak Agung, silakan Pak. Pak Agung itu di yang kanan. Ya. Gimana Pak Agung? Ada yang mau disampaikan? Unmute ya. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nijan, Pak Dirjen, Prof. Samsul, Pak Rektor Unsyah, kemudian Prof. Faisalani, saya dan seluruh rekan-rekan rektor yang hadir dan pimpinan yang hadir pada pertemuan daring ini. Saya laporkan kepada Pak Dirjen, Universitas Abu Yal Tama merupakan swasta yang termasuk senior di Aceh. Ya, alhamdulillah bersama di bimbingan Unsyah juga berkembang dengan baik sampai saat ini. Dan dalam era COVID-19 ini, kita juga sudah melakukan berbagai antisipasi terhadap kegiatan akademik di Universitas Abu Yal Tama. Memang kendalanya sama dengan yang disampaikan rekan-rekan terdahulu kemarin, bahwa jaringan atau internet di pedalaman Aceh, terutama asal mahasiswa itu banyak terjadi kendala. Ya, dan kita juga sudah meminta para dosen untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa dengan berbagai cara yang paling sederhana. Yang penting bahwa proses akademik itu tidak terkendala. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan, bahwa karena kami memiliki fakultas kedokteran dan rumah sakit kami itu cukup aktif, dan kemarin memang juga sempat menangani satu pasien ternyata positif, dan cukup terjadi kegaduhan ya, karena banyak perawat yang notabene juga alumni kita, mungkin memberikan informasi yang simpang siur sehingga mahasiswa juga berimbas ya, menjadi tanda tanya, dan akhirnya kita melakukan koordinasi, memberi pemahaman bagaimana COVID itu bisa diatasi, dan akhirnya kita juga membuat pola bagaimana akhirnya mahasiswa itu bisa bergerak di masyarakat, ya, di daerah sendiri maupun yang masih tinggal di Banda Aceh, kita melakukan kegiatan untuk turun ke masyarakat. Awalnya dari kejadian yang ada di rumah sakit. Dan kemudian yang sekarang mungkin saya mohon masukan kalau memang ada adalah terkait dengan kalender akademik untuk mahasiswa baru. Ya, kita belum tahu sampai kapan wabah COVID ini bisa diatasi dengan baik. Nah, ini banyak pertanyaan dari dalam diskusi kita di internal. Bagaimana pola perkuliahan, ya. Itu yang pertama, kuliah akademik apakah kita harus mundur, kemudian mundurnya berapa jauh, dan kita juga melihat seperti apa, PTN seperti apa. Sampai saat ini PTN memang sudah mengeluarkan jadwalnya, tapi kita belum tahu apakah kegiatannya akan dimulai. Kemudian yang kedua,
terkait dengan kegiatan seperti di Fakultas Kedokteran yang menanyakan tentang sumpah. Apakah sah jika dilakukan dengan metode daring? Nah, ini juga yang menjadi, karena desakan dari peserta yang juga meminta, kalau wisuda kita sudah melihat beberapa yang melakukan dan itu bisa kita adaptasi kalau memang kita akan lakukan, tetapi untuk sumpah dokter, keterkaitan dengan lafal sumpah yang disampaikan, nah itu keabsahannya kami juga mohon petunjuk Pak Dirjen. Mungkin itu hal teknis yang bisa sampaikan dan saya juga setuju bahwa teman-teman perguruan tinggi bisa bersatu untuk membangun, terutama membangun komunikasi kepada masyarakat untuk pencegahan COVID-19 ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Pak Dirjen, izin Pak Dirjen, yang terakhir saja, karena Unsia sudah melakukan sumpah pada dokter dan dokter ahli, kira-kira 2 minggu yang lalu. Jadi pakainya pakai daring. Fatwanya kalau ditanya fatwa Samsul aja lah. kita lakukan Pak Dirjen. Jadi saya diskusi dengan Pak Dekan, ini ada Pak Dekan mungkin kedokteran. Jadi anak-anak kita juga kalau kita tidak sumpah, kan kita panggil juga tidak mungkin ya, karena lebih dari 40 orang saya katakan nggak bisa. Jadi akhirnya kita ambil kesimpulan, ya sumpah secara daring, masing-masing ada di kampus kurang dari 10 orang yang ada, disumpah ada rohaniawan, jadi di rumah dia buka Zoom atau lain, ya kemarin pakai Zoom, udah itu diikuti sumpah bersama-sama. Jadi ya soal sah, ini fatwanya kalau Prof Nijam ya, tadi sama Pak Agung ya fatwa Samsul aja bilang. Makasih Pak. Oke. Makasih. Mungkin sebelum Pak Dirjen menjawab ataupun menjelaskan lebih lanjut, kami undang satu lagi dari wilayah tengah dulu. Dari Takengon, Raja Putih atau ya silakan Pak, mungkin ya singkat Pak ya, ini silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor Unsia, Bapak Dirjen, Bapak Ketua LL Dikti Wilayah 13 Aceh yang saya hormati. Secara singkat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, PTS ini mohon maaf agak berbeda sedikit, ada beberapa PTN di sini Pak, tapi kebanyakan adalah PTS. Situasinya terus terang seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi kurang sehat, terutama di bidang keuangan Pak. Sementara ini kami di wilayah tengah di Takengon, di Tanah Gayo Pak, kebetulan hidup matinya suatu PTS itu adalah tergantung kepada iuran mahasiswa. Oleh karena situasi pandemik ini, SPP dari mahasiswa itu sangat sulit kita pungut, berhubung ekonomi seluruh sektor saya kira kita sudah memaklumi. Oleh karena itu baru-baru ini Pak, setengah perjalanan mahasiswa kami sebanyak 150 mengadakan KKN di wilayah transmigrasi Kecamatan Linge, Batu. Tapi berjalannya waktu, maraknya edaran-edaran tidak bisa berkumpul atau bergabung dengan orang banyak, maka kami dari Sivitas Akademik merapatkan bahwa disimpulkan bahwa akan kami tarik sebelum masanya habis. Oleh karena itu kami sangat gembira tadi mendengar arahan dari Pak Dirjen untuk melengkapi itu, maka kami akan menyarankan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi di dalam mensosialisasikan dampak daripada virus corona ini. Karena terus terang Pak, seperti yang disampaikan tadi, kalau salah persepsi, salah pemberitaan, ini mohon maaf, suami istri pun lockdown, Pak, kan salah itu. Saya kira, ini mohon maaf. Inilah salah penerapan, sehingga terjadi keributan.
Oleh karena itu, kebetulan Universitas Gajah Putih juga dipercayakan oleh pemerintah daerah tingkat 2 Aceh Tengah untuk menjadi gugus tugas di dalam penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu, harapan kami kepada Bapak Dirjen, kepada Bapak AL2 Dikti, dalam kesempatan yang baik ini, mohon segala sesuatu administrasi, baik kepangkatan, baik akreditasi, mohon kiranya dipermudah karena situasi dan kondisi ada beberapa prodi yang menjelang habis karena mengumpulkan karyawan pun Pak, kami di Gajah Putih sekarang melakukan sistem kerja bergantian shift supaya untuk mengurangi penularan tadi. Oleh karena demikian sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini kepada Bapak Dirjen, mohon kiranya segala sesuatu agak disederhanakan. Demikian, terima kasih Pak Dirjen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rektor Universitas Gajah Putih. Jadi udah ada 4 ini yang menyampaikan pendapat ataupun mungkin pertanyaan. Kami persilakan mungkin Prof. Nizam, Pak Dirjen, silakan Pak, mungkin ada yang perlu ditanggapi. Iya, terima kasih. Ya, pertama-tama sekali lagi apresiasi untuk teman-teman rektor sekalian yang sudah sangat antisipatif dan proaktif melakukan berbagai langkah untuk mitigasi COVID-19 ini. Tadi ada beberapa pertanyaan dan masukan ya. Pak Bahtiar Akom untuk UNSAM. Ya, terima kasih kalau ingin ikut berpartisipasi di dalam penanganan COVID-19. Jadi saat ini yang kami assign itu adalah FK dan RSP yang sudah punya lab dengan biosafety level 2 atau bahkan juga ada yang 3. Karena kalau sudah punya lab dengan biosafety level 2 atau 3 itu bisa nantinya melakukan tes COVID-19 di yang sudah punya BSL 2 atau 3 serta punya PCR real time. Nah, yang belum ini tentu dalam waktu pendek sulit bagi kita untuk misalnya membangun lab dan sebagainya. Jadi memang pembangunan fisik ini saat ini bahkan beberapa pembangunan fisik terpaksa kita tunda. Tapi tidak berarti bahwa kalau tidak punya lab kemudian tidak bisa berpartisipasi. Saya yakin masih banyak ruang untuk berpartisipasi di dalam penanganan COVID-19 ini. Termasuk tadi menggerakkan mahasiswa dan dosen untuk membantu pengadaan APD, pengadaan masker, desinfektan, dan sebagainya, saya rasa sangat penting, dan mendidik masyarakat untuk melakukan perilaku yang tepat di dalam kondisi saat ini. Kemudian tentang KKN, jadi KKN itu baik metode maupun waktunya itu bisa disesuaikan. Kalau sebagai contoh, kalau di UGM itu KKN bencana alam itu biasanya dilakukan lebih pendek. Jadi kalau biasanya 2 bulan, dalam kondisi penerjunan pada bencana alam itu biasanya diperpendek menjadi 1 bulan. Nah, dalam kondisi saat ini itu mungkin karena mereka mungkin tidak diterjunkan ke lapangan, bisa melalui penugasan dari rumah, bisa saja nanti bentuk-bentuk penugasan sesuai dengan bidang keilmuannya untuk membantu mitigasi pandemi ini, itu juga bisa dilakukan. Jadi pada dasarnya KKN itu kan membangun empati mahasiswa dan memberikan pengalaman mereka untuk berinteraksi secara lebih dekat dengan masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan begitu. Jadi di sini memang dituntut kreativitas dari kita semua, dari para dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi untuk membuat program yang tepat sasaran dan sekaligus mendidik adik-adik kita, anak-anak kita untuk mempunyai soft skills yang bagus, punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, kepedulian yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat begitu. Jadi ini ruang untuk itu sekali lagi terbuka bagi Bapak sekalian, nanti tinggal dikoordinasikan ke
LL Dikti bahwa KKN di tempat kami diselenggarakan 1 bulan dengan fokus satu program tertentu, atau tetap 2 bulan dilakukan dari rumah dengan kegiatan seperti ini. Itu insya Allah tidak masalah. Termasuk juga bagi anak-anak kita yang semester ini merupakan semester terakhir mereka. Dalam kondisi ini, mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Itu sudah kami buat surat edaran untuk mereka diperpanjang 1 semester. Ini di PD Dikti juga sudah kita akomodasi. Jadi bagi mereka nanti sistem ijazah PIN-nya itu sudah kita akomodasi untuk angkatan 2013 itu bisa extend 1 semester. Jadi waktunya bisa lebih longgar. Termasuk kalender akademik. Apakah kalender akademik semester ini akan dimajukan atau dimundurkan? Sekali lagi kami serahkan pada Bapak Rektor. Saya yakin kita tidak akan mengambil kebijakan sembarangan. Pasti akan melihat kepentingan mahasiswa, kepentingan dosen, dan kepentingan pendidikan itu sendiri. Jadi kami percayakan sepenuhnya pada Bapak Rektor, karena kami tahu dengan kepercayaan itu bahwa Pak Rektor juga tidak akan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Kami yakini. Kemudian tentang sumpah, tadi fatwa Prof. Samsul sudah sangat jelas, jadi silakan. Kemarin itu kita melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Pak Rektor Babel dan juga beberapa pejabat di Kemdikbud juga melalui daring. Jadi kita kemarin melakukan pelantikan rektor dan pengambilan sumpah serta beberapa pejabat di lingkungan Kemdikbud juga melalui daring. Jadi insya Allah sah. Jadi semua dengan Zoom di rumah masing-masing, membawa kitab suci, kemudian melafalkan sumpah, dituntun oleh Pak Sekjen, dan penandatangannya juga secara remote gitu. Alhamdulillah insya Allah sah. Jadi begitu tentang sumpah. Kemudian apa tadi? Jaringan internet. Ya, jadi pembelajaran selama pembelajaran dari rumah itu tidak harus semuanya online, real time, sinkronus, menggunakan Zoom, menggunakan Webex, dan sebagainya. Tetapi yang penting mahasiswa itu belajar dan mendapatkan tambahan ilmunya. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja menggunakan email, tugas-tugas, modul-modul yang disampaikan ke mahasiswa, PR, take home exam, dan bahkan bisa juga diberikan problem-problem aktual, misalnya kalau yang ekonomi, bagaimana kondisi perekonomian di desa saudara ketika terdampak COVID ini. Itu satu exercise yang nanti akan jadi paper malahan. Jadi malah jadi publikasi dosennya nanti dari kumpulan ternyata kondisi ekonomi pada saat COVID di seluruh desa di Aceh seperti ini. Nah, itu luar biasa sekali. Bagi mahasiswanya itu juga satu aktualisasi dari pembelajarannya. Yang ilmu sosial juga bisa menggambarkan bagaimana perubahan komunikasi di saat COVID ini di masing-masing desa, di masing-masing daerah begitu. Ini akan sangat kaya sekali bagi pembelajaran. Jadi memang di sini dituntut kreativitas dari dosen. Dan saya ingin menggarisbawahi satu hal yang berkali-kali saya sampaikan, bahwa kurikulum itu sebetulnya bukan kumpulan mata kuliah, tetapi adalah satu proses pembelajaran dalam totalitasnya untuk mencapai learning outcomes, mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan dari satu program studi. Jadi kecenderungan kita saat ini masih menggambarkan kurikulum itu sebagai kumpulan dari mata kuliah. Dan bahkan malah melupakan learning outcomes-nya sebetulnya pada akhirnya apa sih? Kalau seorang dokter itu harus bisa apa, seorang insinyur harus bisa apa, seorang sarjana hukum itu harus bisa apa, seorang sarjana politik itu bisa apa. Nah, ini kadang-kadang malah justru kita lupakan gajahnya, kita sibuk dengan ekornya, sibuk dengan kupingnya, sibuk dengan belalainya. Nah, ini waktunya untuk kita melihat kurikulum sebagai satu kesatuan proses besar untuk mencapai learning outcomes. Sehingga setiap proses pembelajaran yang berkontribusi terhadap learning outcomes mestinya bisa kita SKS-kan.
Jadi tinggal bagaimana kita memastikan bahwa pengalaman belajar, pengalaman keilmuan, pengalaman pengembangan soft skills itu memang betul-betul dilalui oleh mahasiswa dan dikumpulkan sebagai bagian dari yang akan membentuk mereka menjadi warga negara, warga bangsa yang produktif, warga negara, warga bangsa yang mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi dan seterusnya. Jadi ini hal tersebut perlu kita refresh kembali, dan di dalam kita mengambil kebijakan, melakukan kreativitas, inovasi di dalam pembelajaran, kita bermuara pada lulusan dari perguruan tinggi saya nanti akan seperti ini. Saya akan bangga ketika lulusan saya seperti ini. Itu saja saya rasa yang perlu selalu kita jaga, sehingga anak-anak kita akan mendapatkan yang terbaik dari institusi kita. Saya yakin kita semua ingin anak-anak kita yang lulus dari perguruan tinggi Bapak sekalian masing-masing itu selalu Bapak inginkan anak ini nanti akan bisa menggambarkan, mewakili marwah dari institusi yang meluluskannya. Selama itu selalu ada di benak Bapak sekalian, insya Allah kebijakan apapun yang diambil itu akan baik. Mungkin itu, kemudian tadi pembelajaran daring itu sangat bisa beragam sekali. Tidak semua harus real time, online, sinkronus, Webex, Zoom, dan sebagainya. Bisa dengan email, bisa dengan WhatsApp. Dan kadang-kadang dengan WhatsApp itu diskusinya justru lebih hidup dibandingkan dengan di dalam kelas. Karena takut kalau ketemu dosennya wajahnya, kalau ini kan nggak kelihatan, hanya teksnya begitu. Jadi kadang-kadang lebih berani. Kemudian apalagi tadi ya yang belum ya? Ya, saya rasa sudah semua ya. Ya. Terima kasih Pak Dirjen yang sudah mungkin mencoba menanggapi apa yang disampaikan tadi ya. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kedua, mungkin Rektor Unimal Pak Herman. Dari Unimal Pak Herman. Ya. Ada. Oke, ya siap Pak. Silakan Pak Herman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Dirjen, Prof. Nijam, Pak Rektor Unsyah, Prof. Samsul, Prof. Marwan selaku host, Ketua L2 Dikti, teman-teman rektor, para direktur dan ketua sekolah tinggi, dan semua peserta rapat hari ini. Terima kasih Pak Rektor Unsyah sudah menginisiasi kegiatan di pagi hari ini. Semoga nantinya memberikan pencerahan pada kita semua hasil diskusi pagi hari ini. Yang pertama, izinkan saya Pak Dirjen melaporkan terkait kiprah Universitas Malikul Saleh dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Lusmawe dan Aceh Utara. Alhamdulillah kita bersama Forkompimda Kota Lusmawe dan Aceh Utara bergabung di Posko Pencegahan COVID, melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID di Kota Lusmawe dan Aceh Utara. Kemudian selain itu kita juga menyiapkan relawan mahasiswa yang bertugas di dua posko tadi di Kota Lusmawe dan Aceh Utara untuk membantu kegiatan operasional posko yang dimaksud. Kemudian di kampus juga kita sudah memproduksi hand sanitizer yang kita sumbangkan buat masyarakat sekitar kampus. Kemudian kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan klinik kesehatan Unimal juga berperan aktif dalam rangka pencegahan COVID-19. Itu Pak Dirjen yang bisa kami laporkan terkait dengan kiprah kita di pencegahan COVID ini. Kemudian terkait dengan pembelajaran selama musibah COVID ini bagi kita, sesuai dengan surat edaran Mas Menteri, Pak Sekretaris Jenderal, kemudian dari Pak Dirjen, kita sudah coba follow up, Pak. Yang pertama, kita sudah melakukan KKN pengganti yang selama ini melakukan secara konvensional, kita kirim ke desa-desa membantu masyarakat. Ini polanya kita ubah sesuai dengan surat dari Pak Dirjen. Salah satunya adalah yang sudah kita lakukan, menempatkan anak-anak kita yang sudah berperan tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten kota di daerah asal mereka untuk ikut di posko itu, Pak.
Jadi sudah banyak anak-anak kita yang kita minta berperan aktif dan memberikan laporan ke kita. Sehingga itu nanti bisa diekivalenkan atau dianggap setara dengan KKN yang telah dilakukan selama ini. Kemudian untuk kuliah daring, kita juga sudah melakukan, tapi memang kita memberikan keleluasaan kepada para dosen dan mahasiswa, karena seperti tadi disampaikan, ada banyak hambatan juga, terutama anak-anak kami, karena anak-anak kami itu banyak yang berasal dari daerah-daerah agak pelosok, sehingga susah mendapat jaringan internet. Jadi yang terkendala seperti itu juga kita kasih kemudahan, artinya tidak selalu harus lewat telekonferensi kuliahnya, bisa juga dengan mempersiapkan bahan, kemudian boleh dengan SMS, boleh dengan email, dan seterusnya. Yang kita harapkan memang proses perkuliahan tetap berjalan dengan baik. Kemudian terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan hari ini, dan direncanakan sampai dengan 29 Mei, kampus kita tutup, Pak Dirjen. Jadi kegiatannya sangat terbatas yang diizinkan. Khusus untuk praktikum yang memang harus dilakukan di lab, itu kita kasih kesempatan, Pak, kita buka. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan WHO. Jadi tetap menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk. Kemudian tidak boleh lebih 10 orang, Pak, di setiap gedung. Itu yang kita lakukan. Kemudian saya laporkan lagi, Pak, terkait dengan hasil pengumuman anak-anak yang lulus lewat jalur senam PTN. Jadi alhamdulillah anak-anak yang mendaftar ke Universitas Melaku Saleh untuk tahun 2020 jumlahnya naik, Pak, dari tahun sebelumnya. Jadi yang minat mendaftar ke Unima naik jumlahnya. Kemudian kita juga menerima anak-anak yang lewat KIP kuliah, Pak. Itu jumlahnya sampai dengan 1.164. Dan khusus untuk program studi kedokteran, itu jumlah anak-anak yang kita terima lewat KIP ini jumlahnya mencapai 26%, Pak. Jadi sangat banyak, Pak, ya, jumlahnya sampai 26% dari KIP kuliah ini. Oleh karena itu, kami pada kesempatan ini mohon sekali ke Pak Dirjen, mohon bisa dibantu Unimal untuk memberikan peningkatan biaya operasional perguruan tinggi negeri secara maksimal, Pak. Itu harapan kami semua yang ada di Universitas Melaku Saleh. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih ke Pak Dirjen dan Pak Ketua L2 Dikti yang terus memproses izin pembukaan prodi baru di Universitas Melaku Saleh. Terakhir kemarin saya dapat informasi sudah ada lagi satu jenjang magister yang disetujui izin operasionalnya, Pak. Terima kasih, Pak, sambil menunggu dua usulan baru lainnya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Pak Dirjen. Yang pertama, memungkinkan tidak, Pak, nantinya kita kan di Unimal proses tahun ajaran itu dimulai di September, Pak, awal September. Nah, kita ini kan belum tahu, Pak, sampai kapan COVID-19 ini bisa kita lewati. Apakah memungkinkan kalau awal semester tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil, itu kita geser, misalnya sampai bulan November, untuk memberikan kesempatan anak-anak kami yang terhalang kegiatan selama ini, di semester genap ini, bisa diperpanjang nantinya sampai dengan akhir Oktober, Pak, bila memungkinkan. Jadi kami minta tambahan 2 bulan, awal September sampai dengan akhir Oktober. Apakah itu memungkinkan? Nah, kemudian satu lagi, seperti usulan Pak Rektor IPB, Pak, untuk menggratiskan biaya internet bagi mahasiswa. Apakah ini memungkinkan diterapkan, Pak? Maksudnya mendapat bantuan dari pemerintah. Mungkin itu dulu, Pak, yang bisa saya sampaikan, dan 2 hal yang kami tanyakan tadi, Pak. Terima kasih atas waktunya dan tanggapannya, Pak Dirjen. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Herman. Untuk selanjutnya kami undang dari ini yang bidang kesehatan. Ada Stikes, ada beberapa di sini. Siapa? Stikes, siapa resign? Stikes Medika, silakan Stikes Medika Serambi. Oke, silakan Bu. Sudut kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dirjen, Bapak Rektor Unsia, Bapak-Bapak Rektor lainnya, serta pimpinan sekolah tinggi yang hadir pada hari ini. Kami di Stikes Medika Asrama Barat, terus kami ini berada di Melabo, Pak, di Aceh Barat. Kami bergerak di bidang kesehatan. Dapat kami laporkan bahwa pembelajaran daring yang dianjurkan selama ini di sini kami laksanakan karena berkaitan dengan internet yang kurang bagus tadi. Jadi kami di kampus itu kami siapkan satu ruangan khusus untuk dosen-dosen yang akan mengajar. Kemudian kepada mahasiswa kami informasikan melalui grup agar mereka siap menerima pembelajaran. Demikian juga dosen kami berikan jadwal sesuai dengan biasanya. Kemudian masalah COVID, kami juga ikut serta bersama tim lainnya dari Pemda untuk memberi penjelasan kepada masyarakat agar mereka ikut bersama supaya kita bersama-sama membantu pemerintah. Yang Bapak Dirjen kami ingin usulkan, kami ingin laporkan bahwa di sini kami banyak dosen yang kami sekolahkan. Khususnya dosen-dosen kami ini umumnya sudah pada S2. Jika memungkinkan, kami diberikan subsidi dosen. Kapan mereka bisa ikut menjadi ikut tes menjadi PNS. Dengan demikian, kami berpikir pemerintah dapat membantu subsidi swasta ini dengan memberikan dosen negeri. Jadi swasta-swasta yang lemah seperti kata Pak Rektor Gajah Putih itu bisa sehat kembali, Pak. Itu usulan kami dari Stikes Medika Asrama Barat. Dan yang kedua, usulan kami adalah kami juga mohon agar beasiswa bidik misi atau beasiswa lainnya itu dapat ditingkatkan buat kami di swasta ini. Ini dalam rangka juga membantu agar swasta-swasta yang sakit ini bisa sehat kembali. Demikian atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya dari Politeknik, ada Politeknik Aceh. Bapak Serius Politeknik Lok ya, silakan Pak Seriusda. Mana tadi? Nih, silakan. Yang mahasiswa. Ya, silakan Pak Seri sudah. Ya, langsung. Ya, terima kasih Pak Prof. Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dirjen Dikti Kemendikbud dan para rektor PTN dan PTS Aceh, juga Kepala Dikti, Direktur se-Aceh. Nah, kami juga berpendapat bahwa dalam penanganan wadah COVID-19 ini, sama juga dengan perguruan tinggi yang lain, kita juga melakukan protokol menurut WHO. Dan di kampus kita juga kita sediakan cuci tangan pakai sabun. Juga mahasiswa kita anjurkan untuk juga memakai masker kalau berhadapan dengan dosennya. Dari sisi akademik, kami juga melakukan proses belajar dengan jarak jauh. Tapi terkendala juga sama dengan PTN yang lainnya, bahwa mahasiswa itu kebanyakan tidak mempunyai pulsa. Dengan beberapa hari kemarin itu keluar juknis untuk bisa didapatkan pulsa oleh mahasiswa, maka kita ini nanti akan memprosesnya lebih lanjut. Terus terkendalanya adalah pada saat kita melakukan proses pembelajaran secara daring itu, tetap terkendalanya adalah sama dengan yang lainnya. Nah, kita juga kemarin sudah bekerja sama dengan Telkomsel, cuman tetap terkendala, Pak. Jadi kepada Pak Prof.
Nizam, kami berharap kalau bisa Kemendikbud bisa memfasilitasi PTN, terutama Politeknik Negeri Lok Sumawe ini, dalam bekerja sama untuk mengadakan pulsa untuk mahasiswa yang mana yang paling efektif, sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas itu untuk seluruh mahasiswa. Karena kalau sekarang ini paling berat adalah jaringan internet, karena mulai dari SD sampai perguruan tinggi semuanya pakai. Pasti itu, pasti pakai, sehingga full semuanya. Nah, kami kepingin Pak, ada satu program dari Kemendikbud. Ini kebetulan, maaf, kami klasternya bukan Dikti, sebenarnya vokasi. Ada dirjen tersendiri Pak Prof. Nizam, tapi nggak apa-apa, kami karena diundang oleh Rektor Unsia, kami sangat berterima kasih. Sehingga yang kami inginkan seperti tadi itu Pak. Karena ini waktunya sangat terbatas, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Politeknik. Ada lagi yang lain sudah resen? Politeknik Aceh? Ya. Pak Mirza? Atau ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Dirjen Dikti, Bapak Rektor Unsia, serta Bapak Marwan selaku moderator dan seluruh rektor ataupun direktur PTN dan PTS yang ada di Bumi Serambi Mekah, serta yang saya hormati Bapak Faisal Rani, selaku Kepala L2 Dikti. Bapak Dirjen yang kami hormati, dari yang Bapak sampaikan tadi dan juga beberapa surat edaran, saya ingin memperkenalkan diri. Kami adalah ISBI Aceh, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Hanya ada 7 Pak Dirjen isi ISBI yang ada di Indonesia yang PTN, yang perguruan tinggi. Di Sumatera ada 2, ISBI Aceh dan ISI Padang Panjang. Nah, jadi kami bergabung di PTNB. Artinya kami memang perguruan tinggi yang betul-betul baru dan sangat baru. Bahkan gedung pun kami masih pinjam pakai dengan Pemkab Aceh Besar. Tapi kami tidak mau ketinggalan Pak dengan isi ISBI lain yang ada 6 lainnya di Indonesia. Ingin kami sampaikan sesuai dengan surat edaran, jadi kami sudah melakukan yang tentang COVID itu seperti yang disampaikan oleh para rektor lainnya, cuci tangan, pakai masker, dan juga kuliah ataupun tatap muka yang kami maksimalkan 10 orang maksimum, dan juga beberapa bantuan sembako yang kami sampaikan kepada masyarakat sekitar Kota Janto. Jadi kampus kami Pak Dirjen sekitar 60 km dari Kota Banda Aceh. Yang ingin kami sampaikan, karena ini khusus bidang seni dan budaya Pak Dirjen, jadi selama ini kita fokus 80% itu di penciptaan dan juga 20% di pengkajian. Artinya selama ini kuliah kami itu dominan tatap muka dan juga sistem responsi atau kritik atau asistensi. Nah, awalnya memang kami agak kesulitan dengan sistem responsi ataupun asistensi mahasiswa yang seharusnya tatap muka di bidang pengkajian. Tapi alhamdulillah pada hari ini sudah tertangani. Jadi para mahasiswa yang mengambil jalur penciptaan, baik penciptaan tari, penciptaan lukis, penciptaan kriya, penciptaan musik, itu kita alihkan sekarang via YouTube. Jadi mereka merekam dan mereka kirim ke dosennya via YouTube. Tapi lagi-lagi Pak Dirjen, intinya permasalahan adalah seperti yang disampaikan oleh dari PT Lok Sumawe tadi, dari mohon maaf, dari Politeknik adalah masalah pulsa, Pak. Mahasiswa kami ini sangat miskin. Dengan UKT hanya maksimum 1,5 juta, sulit bagi kami dengan DIPA yang juga sangat minim, nggak berani saya sampaikan DIPA ISBI Aceh, Pak, di sini. Malu sekali saya. Jadi intinya pulsa, Pak. Mahasiswa kami sangat sangat membutuhkan pulsa. Jadi kalau bisa pemerintah Republik Indonesia atau Kemendikbud bekerja sama dengan provider yang ada di Aceh untuk membebaskan pulsa bagi mahasiswa. Kami sudah berusaha melakukan revisi anggaran dengan kira-kira bantuan 50.000 per mahasiswa aktif per 3 bulan. Itu akan memakai anggaran kami tahun ini sekitar 70 jutaan. Itu sangat memberatkan bagi kami untuk menjalankan surat edaran Bapak Dirjen. Jadi mohon ada
gimana solusi agar intinya pulsa mahasiswa ini bisa terisi, baik dengan dibantu oleh pemerintah atau dengan cara lain, atau dibebaskan dari beberapa provider. Nah, karena juga Pak dengan Zoom itu sangat memakai pulsa, bisa 40 menit itu 100 megabyte, dan mahasiswa kami sangat keberatan. Dan juga seperti disampaikan oleh Prof. Jasman, mahasiswa kami lebih banyak berada dari daerah-daerah. Hari ini mereka pulang ke kampung dengan alasan dipanggil orang tua, takut anaknya kena COVID di kota Banda Aceh ataupun di kota Janto. Jadi permasalahan utama adalah pulsa internet, Pak Dirjen. Dan juga satu lagi terakhir ini, kami semuanya belum terakreditasi, prodi-prodi kami yang ada 6 di ISB Aceh. Kita sudah mengumpulkan borang ya, yang masih dengan 7 standar. Sampai hari ini Pak Dirjen belum ada berita tentang akreditasi kami, apakah akan divisit atau memang tidak divisit, karena sudah ada 10 orang mahasiswa yang kami yudisiumkan Pak Dirjen, dan mereka menunggu kita wisuda. Kami mau mendaftar nomor ijazah itu tidak bisa karena belum ada bukti visitasi ataupun sertifikat akreditasi. Walaupun di BAN PT itu sudah dinyatakan bahwa kami terakreditasi karena pendirian, dan sudah 5 tahun ini Pak lewat batas waktu pendirian. Apakah kami memang masih terakreditasi? Karena sangat sulit saya menjawab pertanyaan dari 10 sarjana seni yang sudah kami kami yudisium. Mereka meminta kapan di wisuda dan kapan kami bisa dapat ijazah. Mungkin ini Pak Dirjen yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau Bapak-Bapak kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Marwan. Oke, terima kasih Pak Mirza. Saya kira nanti yang berikutnya masih ada satu sesi mudah-mudahan. Silakan Pak Dirjen menanggapi yang sudah disampaikan oleh pimpinan PTN PTS ini. Baik, terima kasih Pak Marwan. Yang pertama dari Pak Rektor, Pak Herman Unimal, untuk penggeseran awal kuliah semester depan, saat ini belum terpikir sampai ke sana, karena harapan kita ya kita semua berdoa, mudah-mudahan Juni begitu insya Allah kita sudah mulai normal, sehingga kalau semester ini mungkin ya agak tertekan ya, tapi harapan kita semua, doa kita semua semester depan kita sudah akan bisa kembali ke normal. Jadi karena kalau semester depan kita geser 1 bulan tadi misalnya ke Oktober, itu nanti dampaknya akan panjang ke belakangnya. Tapi kalau untuk semester ini kan setelah kita berakhir semester ini bulan Mei, Juni, Juli, Agustus pertengahan itu libur, kemudian Agustus pertengahan akhir kita masuk ke semester baru, harapannya tetap bisa seperti itu. Nah, seleksi mahasiswa baru tentunya agak kita kompres, agak kita padatkan waktu seleksinya. Nah, itu sementara ini, iya, dengan melihat perkembangan ya, kita tentu melihat nanti perkembangan COVID, kita belum ada opsi untuk menggeser semester depan. Jadi tentu ini nanti sangat dinamis tergantung pada keadaan. Kita semua berdoa semoga COVID ini segera bisa kita lalui dengan selamat. Kemudian tentang internet, ini tadi semua memasalahkan tentang internet. Sebetulnya sejak keluar surat edaran Mendikbud itu kami langsung mengontak Direktur Utama Telkomsel, XL, Indosat, dan sebagainya untuk bisa mengatasi hal ini. Waktu itu tentu tidak mudah bagi mereka untuk menggratiskan untuk mahasiswa, karena tidak bisa membatasi orangnya, dan juga jumlahnya juga akan sangat besar. Dan kalaupun digratiskan, itu mereka juga, kalaupun misalnya diberikan biaya murah untuk mahasiswa, itu juga tidak bisa dibatasi begitu. Di awalnya itu yang menjadi concern mereka. Kemudian yang kita minta waktu itu adalah akses gratis ke URL perguruan tinggi. Jadi selama pembelajaran berasal dari perguruan tinggi, maka itu di whitelist-kan istilah mereka ya, di whitelist itu artinya akses ke situ tidak dihitung pulsanya. Itu sudah disetujui, dan melalui LDikti perguruan tinggi mendaftar URL-nya, dan itu kita serahkan ke Telkomsel, XL, dan sebagainya untuk di whitelist-kan. Tapi kan faktanya teman-teman banyak yang menggunakan Zoom, Webex, dan sebagainya, yang itu tidak mungkin untuk digratiskan karena itu aksesnya publik, jadi tidak bisa spesifik. Nah, yang kemudian kita mintakan ke teman-teman
internet provider adalah menyediakan paket yang ya ramah dengan kantong mahasiswa. Nah, ada beberapa yang sudah cukup bagus itu misalnya Telkomsel ya. Telkomsel itu kan Rp10 per 30 giga, tapi aksesnya ke CloudX. Jadi ini saya rasa kompromi yang sangat bagus. Jadi aksesnya ke CloudX. CloudX itu juga ada di sana platform untuk Zoom semacam ini yang mereka sebut UMeet kalau tidak salah. Jadi dengan UMeet itu sama dengan interaksi kita dengan Zoom ini dan hanya Rp10 untuk 30 giga. Jadi sekali kuliah pun kalau misalnya itu habis sampai 100 GB pun itu hanya Rp30. Jadi masih sangat murah. Itu ada di paketnya di Telkom. Kemudian XL menggunakan pendekatan yang lain. Nah ini teman-teman mungkin yang aksesnya umum itu bisa menggunakan paketnya XL. Jadi XL itu memberikan paket dengan cara perguruan tinggi atau bersama-sama secara kolektif itu membeli kuota. Dan kuota itu nanti bisa di-deliver ke nomor-nomor mahasiswa yang XL. Itu harga kuotanya itu kira-kira 1/5 dari harga yang dijual umum. Jadi kalau misalnya biasanya 50.000 itu hanya dapat berapa 15 giga, ini bisa 5 kali lipatnya begitu. Jadi dengan XL itu yang bisa mereka tawarkan adalah seperti itu, dan kemarin saya minta pada Excel untuk itu dimudahkan proses aplikasinya, dan nanti kita pasang di laman Sepada untuk bisa perguruan tinggi secara kolektif membeli kuota dan nanti langsung diinjek ke masing-masing mahasiswanya. Jadi dengan begitu maka biayanya akan 1/5 dari yang biasanya dikeluarkan oleh mahasiswa. Di tingkat nasional yang bisa kita lakukan ya memberikan platform yang tadi masuk dalam whitelist. Kemudian kalau di beberapa perguruan tinggi itu menggalang pendanaan dari publik. Penggalangan dana dari publik itu dilakukan misalnya dengan alumni, dengan mitra-mitra industri, dengan mitra-mitra jejaring donatur dan sebagainya, itu untuk diwujudkan dalam bentuk pulsa. Itu juga bisa dilakukan untuk membantu mahasiswa kita. Terus terang kalau itu oleh kementerian ya kita pertama anggaran kita tidak mungkin kan untuk bisa mendukung 5,7 juta mahasiswa. Nah kalau kita memberi satu, yang lain juga harus secara adil kita berikan. Kami juga berusaha negosiasi keras ke teman-teman provider dan itu yang maksimum yang mereka bisa lakukan. Kami masih terus untuk bernegosiasi dengan mereka, tapi sejauh ini tadi beberapa model paket yang diberikan tadi. Untuk seperti YouTube dan beberapa platform yang berbasis jejaring sosial, itu sebetulnya beberapa provider sudah memberikan akses gratis ya. Jadi mestinya tidak masalah karena YouTube itu kan ada model bisnisnya yang itu provider mendapatkan keuntungan dari hit ke YouTube juga. Dan itu beberapa paket itu sudah gratis ke YouTube. Nah, ini yang bisa kemudian dilakukan untuk membantu pembelajaran. Jadi teman-teman yang dosen yang melakukan pembelajaran daring, itu ada yang modelnya direkam dulu ke YouTube, diupload ke YouTube, mahasiswa nanti tinggal melihat YouTube. Jadi tidak harus live, lihat YouTube, kemudian nanti tanya jawabnya melalui WhatsApp misalnya, yang juga banyak provider sudah membuka aksesnya secara gratis, entah Line, entah WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga paket-paket untuk medsos yang gratis itu bisa digunakan untuk pembelajaran ini, tidak membebani pulsa mahasiswa. Ini sekali lagi memang perlu kreativitas dari dosen. Kemudian tentang bidik misi. Bidik misi KIP kuliah, kalau sekarang namanya KIP kuliah, itu insya Allah tahun ini itu disediakan 400.000 untuk 400.000 mahasiswa. Jadi jumlahnya jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Belum lagi nanti dengan kondisi saat ini kan
Bu Menkeu sudah menyampaikan bahwa penghematan atau pemotongan APBN itu terutama diarahkan pada jaring pengaman sosial. Jadi orang miskin baru dan pengangguran dadaan ini akan bisa di-cover dengan jaringan pengamanan sosial tadi, sehingga mahasiswa sekalipun yang sekarang sudah duduk sebagai mahasiswa yang selama ini mungkin tidak eligible untuk bidik misi, itu bisa mengajukan KIPKA. Kalau memang dia eligible untuk KIPKA, misalnya kondisi ekonomi keluarganya tiba-tiba jatuh karena pandemi ini, itu bisa mengajukan KIPKA 400.000 untuk PTN maupun PTS di seluruh Indonesia. Jadi nanti tentu melalui LL Dikti untuk di Aceh untuk teman-teman PTS, tapi kuotanya cukup besar. Kemudian Pak Mirza Hasan untuk ISBI Aceh, apresiasi untuk ISBI Aceh, salah satu ISBI yang rintisan Prof. Noh dulu, yang cukup berhasil untuk tumbuh menjadi Institut Seni dan Budaya Indonesia. Ini mirip dengan ISBI Papua. Jadi di sana sebelum COVID kemarin, Pak Rektor ISBI Papua, Prof. Rai ketemu saya juga menyampaikan hal yang serupa, tapi kondisinya agak lebih memprihatinkan dibanding dengan ISBI Aceh sebetulnya, karena mereka belum sempat mendapatkan akreditasi minimum. Kalau tadi Pak Mirza menyampaikan ISBI Aceh sudah mendapatkan akreditasi minimum ya. Kalau akreditasi minimum itu sudah keluar dan saat ini masih hidup, itu bisa dipakai untuk wisuda, Pak. Jadi kalau pernah punya akreditasi minimum, nanti tinggal bersurat aja ke BANPT untuk perpanjangan akreditasi minimum dulu. Kalau sudah punya akreditasi minimum itu artinya bisa melakukan wisuda karena sudah legal punya akreditasi. Nah, kalau untuk akreditasi yang berbasiskan borang, tentu ini kita menunggu kondisi normal. Jadi kalau borang akreditasinya sudah disubmit, itu mestinya BANPT bisa menerbitkan akreditasi sementara sesuai dengan surat Permen tentang akreditasi yang baru. Ini bisa BANPT menerbitkan akreditasi dengan memperpanjang akreditasi minimum yang sudah keluar 5 tahun yang lalu atau berdasarkan borang yang diajukan. Jadi silahkan nanti bersurat saja ke BANPT, nanti saya akan juga mengingatkan ke BANPT tentang ISBI Aceh ini supaya bisa melakukan wisuda. Tadi tentang karya penciptaan, kalau ke YouTube itu mestinya tidak berbayar ya, untuk beberapa paket internet lah yang saya tahu itu akses ke YouTube sudah tidak berbayar. Sehingga kalau karya itu kemudian diupload di YouTube, mestinya tidak akan membebani pulsa mahasiswa, tapi tentu harus punya paketnya. Dan paketnya seingat saya sih tidak begitu mahal untuk 1 bulannya. Baik, mungkin itu dari saya. Baik, Saya terima kasih Pak. ke Prof. Marwan. Ya. Ini mungkin masih ada satu sesi lagi Pak, ya. Kita sampai jam 11 ya. Mungkin Ya. 2 penanya lagi ya. Tadi dari STIIT Banda Aceh ya, Pak Ismail ya. Ya silakan Pak, singkat, padat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Bapak Dirjen, Bapak Rektor, dan seluruh pada hadirin. Pada kesempatan ini kami hanya menambahkan sedikit sebagai saran kepada Bapak Dirjen. Kami dari perguruan tinggi swasta ini, terutama dari jurusan eksak, teknik, menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak masalah COVID, tapi mungkin masalah lain yang ada kaitannya. Yang pertama, kami sekolah tinggi kami ini sudah berdiri lama, sejak tahun 85. Kemudian sejak awal kerjasama antara STTI dengan perguruan tinggi Unsia. Sehingga semua kelengkapan
dosen, lab, dan sebagainya karena kerjasama dengan Unsyah semua dilengkapi oleh Unsyah kalau kekurangan di perguruan tinggi sendiri. Kemudian dengan peraturan-peraturan baru harus memiliki dosen tetap di perguruan tinggi sendiri. Kemudian ini kami agak kewalahan. Kenapa? Karena untuk mengangkat jadi dosen yayasan sulit mencari tenaga lebih tenaga S2 di Aceh. Kalau di Aceh, kecuali perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi negeri ataupun PNS yang ada pada instansi lain. Tapi itu katanya tidak boleh. Harus yang free, yang tidak ada kaitan. Ini yang kesulitan. Oleh karena itu kami menyarankan untuk Aceh ini adalah sedikit perbedaan dengan yang ada di Jakarta atau Jawa Timur dalam masalah yang perguruan tinggi eksakta ini. Jadi ini yang kami minta sehingga bisalah kami masih tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri ini dengan Unsyah sehingga dosen-dosen dan lab-labnya lengkap di Unsyah. Yang tidak, misalnya yang tempat lain labnya mungkin selama ini ada juga dibantu oleh dinas KPU-an karena kami ada jurusan jadi sipil. Ini selama ini. Jadi kami minta itu tetap bisa kita lanjutkan karena ini perguruan tinggi sudah lama kita tutup masih mahasiswanya masih ada. Jadi ini tidak mungkin, ya. Jadi sulit sayang mahasiswa yang sudah berkelanjutan. Kemudian yang dalam masalah laboratorium, karena kalau selalu dicek, kadang-kadang mengadakan pengecekan, itulah kami bisa katakan kami kerjasama dengan perguruan tinggi Unsyah dan juga kami kerjasama dengan dinas KPU-an dalam masalah lab seperti ini. Jadi untuk ini karena dulunya seperti itu, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan kita lakukan. Dengan sampai ini karena dengan keadaan seperti ini kesulitan mahasiswa dan hingga kita ini tidak ada kelengkapan dosen dan lab di sini. Kemudian yang kedua, mungkin ada dalam waktu kuliah ditetapkan ya tidak boleh lebih pada 7 tahun. Ini yang perlu Bapak ketahui. Swasta ini namanya swasta. Yang kuliah itu mereka dengan bayar sendiri. Jadi mereka ini untuk melanjutkan pendidikannya sama dengan seperti yang dilanjutkan dalam agama kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi karena mereka ini melanjutkan ilmu, kalau di perguruan tinggi boleh lah 7 tahun. Tapi kalau swasta, sejauh mereka ini masih sanggup membayar SPP-nya masih mau, ya silakan terus. Jadi saya pikir di situ adalah keringanan-keringanan dibedakan antara negeri dan swasta dan juga dengan persyaratan-persyaratan lain. Yang penting pendidikan ini bisa berkelanjutan. Jadi dengan keadaan demikian, jadi pendidikan di daerah-daerah yang seperti ini tidak sama dengan yang ada di Jakarta, adalah sedikit toleransi perbedaan daripada kita. Karena supaya tidak ada rekayasa di antara kita. Kalau tidak diminta celah-celah bermacam-macam, akhirnya harus dipenuhi dengan rekayasa. Kalau dengan rekayasa apa saja bisa. Tapi ini kami baiknya tidak mau seperti itu. Kami mau real saja. Mungkin ini yang kami sampaikan. Mungkin juga kami mohon maaf, mungkin bisa diapakan oleh Pak Samsul atau dengan Pak Marwan. Apa yang kami kendaki ini sering kami membicarakan. Tapi ini persyaratan yang tidak bisa dirubah oleh perguruan tinggi yang ada di Aceh ini. Walaupun ada Unsyah dan sebagainya. Karena peraturan sana yang menentukan. Jadi ini kami minta toleransi kepada Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ismail. Penanya terakhir nih kami undang dari Kuta Cane, dari Stikes Nurul Hasanah. Silakan Bu Dina Andriani, ada yang ingin disampaikan? Silakan Bu, singkat, padat Bu ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Rektor Unsyah, begitu juga dengan Kepala LL Dikti Wilayah 13. Alhamdulillah Pak, untuk Stikes Hasanah Kuta Cane terkait untuk pembelajaran sudah kami laksanakan, yaitu baik secara Google Classroom juga iya, kemudian Zoom, kemudian ada juga aplikasi
Ebadi. Cuman yang jadi permasalahan sama seperti Bapak dan Ibu yang sampaikan juga, yaitu untuk mahasiswa yang lagi praktek untuk profesi ya Pak ya, untuk saat ini memang tidak bisa apa namanya tes tidak bisa dilaksanakan Pak ya, karena berhubungan dengan apa namanya proses pencegahan COVID ini ya Pak ya. Alhamdulillah untuk Stikes Nolosana Kota Cane proses pembelajarannya sudah terlaksana dengan bagus ya Pak ya. Cuman hanya itu aja karena berhubung juga sinyal di Kota Cane juga koneksinya sangat buruk. Tapi ada beberapa dosen yang memang seperti Pak Nirjam tadi katakan bahwasanya tidak serta-merta semua proses pembelajaran harus dilaksanakan secara online dengan sharing share di YouTube juga boleh, kemudian sebarkan di grup WhatsApp. Alhamdulillah sudah kami laksanakan seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dirjen, ada yang perlu disampaikan terkait dua penanya terakhir ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya tentu kalau kita ingin memberikan pembelajaran yang baik bagi mahasiswa, sumber daya minimum tetap harus kita miliki ya, karena tanpa itu tentu pembelajaran akan terganggu atau mengganggu mitra kita. Tapi waktu mengajar ekivalen dosen itu memungkinkan dosen dari PTN untuk membantu PTS atau dari PTS 1 ke PTS yang lain. Tapi ya minimum ketercukupan sumber daya tentu harus dimiliki oleh setiap program studi yang berdiri. Nah, tentang waktu kuliah, batas waktu kuliah 7 tahun, ini saya rasa tadi masukan yang sangat baik dari Ismail Yusuf. Saya sendiri sependapat dengan pemikiran tersebut, karena selama ini pembatasan itu terkait dengan subsidi negara untuk mahasiswa, terutama yang di PTN. Dan untuk mendorong mahasiswa segera menyelesaikan studinya dan masuk menjadi warga negara yang produktif sebagai seorang sarjana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau berlama-lama di perguruan tinggi tentu akan membebani negara dan juga memperlambat produktivitas dari warga negara kita semua. Ini ada plus minusnya. Kalau kita bebaskan waktu studi ini berarti ya nanti kita mendelay mereka untuk segera produktif di masyarakat, dan kalau yang di negeri ditambah dengan subsidi negara yang terus akan membesar dengan berlama-lamanya mahasiswa di perguruan tinggi. Tapi kalau dengan sekarang konsep belajar sepanjang hayat memang mestinya multi entry multi exit, dan pembatasan waktu ini menjadi kurang relevan, tapi sekali lagi ini ada plus minusnya di situ, sehingga perlu kita dalami baik-baik supaya dampaknya secara resultan dan secara keseluruhan itu positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemudian tentang praktek profesi selama masa pandemi ini, selama mahasiswa atau koas atau yang praktek di rumah sakit, di layanan-layanan kesehatan itu terlindungi dengan aman, APD-nya lengkap, itu sebetulnya berjalan tidak masalah. Dan justru mestinya untuk nakes-nakes ini kan harus siap untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti pandemi ini. Tapi dengan satu catatan yang sangat harus dipenuhi adalah APD yang lengkap. Jadi tidak boleh koas kemudian tetap praktek, tetapi tidak dilengkapi dengan APD yang memadai, hanya pakai jas hujan tipis, maskernya ya hanya masker kain, ya tentu tidak boleh. Tetapi kalau APD-nya lengkap, mestinya justru kesempatan sangat baik bagi mereka untuk melatih keterampilannya dan menjaga keselamatan dirinya pada kondisi semacam ini. Jadi untuk praktek profesi, menurut saya selama itu dilengkapi dengan APD yang memadai sesuai dengan standar, sebaiknya tetap berjalan. Kecuali kalau APD-nya tidak ada dan
pertimbangan kesehatan, ya silakan untuk ditunda dulu, menyesuaikan dengan kondisi sampai aman begitu. Jadi mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih atas masukan-masukan, saran, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Dan saya apresiasi sekali lagi atas kesungguhan rekan-rekan di provinsi paling barat kita untuk tetap membawa gairah belajar, semangat belajar dan bekerja dari rumah ini, serta ikut berkontribusi secara signifikan positif terhadap upaya kita memitigasi pandemi ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu melindungi kita semua, memberikan ridho, hidayah, inayahnya, barokahnya pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen yang sudah menyediakan waktu banyak kepada kita nih, hampir 2 jam. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Pak Rektor Unsyah, ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Terima kasih. Pak Dirjen, Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya muliakan. Ada beberapa hal yang saya ingin tambahkan yang tadi semuanya proses sudah berjalan dengan baik. Pak Dirjen, dulu Kementerian Permendagri atau Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu peraturan Permendagri sebelum sekarang itu kementerian pemerintah daerah tidak boleh memberikan subsidi ataupun hibah kepada perguruan tinggi atau saat itu dikatakan lembaga vertikal. Jadi kalau itu belum ditarik, perguruan tinggi baik negeri ya terutama negeri Pak ya tidak dapat bantuan dari pemerintah. Padahal pemerintah Aceh mungkin salah satu yang kaya Pak. Di luar Jawa mungkin APBD ya. Kalau di Aceh dibilang APBA salah satu yang tertinggi Pak. Tapi sampai hari ini kita tidak dapat bantuan. Di samping itu tadi juga kami sudah menarik mahasiswa yang PPDS karena susah APD Pak, bukan susah masker Pak. Masker dan APD ini susah didapat sehingga untuk keamanan sehingga kita tarik mahasiswa yang koas. Tapi yang PPDS masih berjalan. Kalau tidak, saya sudah minta kepada KAN, kalau APD-nya tidak lengkap, mohon dilarang untuk masuk ke ruang itu. Ya kita Unsyah ini akan coba melakukan penelitian, Pak Dirjen mohon dukungan. Bagaimana sampai hari ini itu kan ruangan isolasi yang standar itu belum dikeluarkan oleh ASRHI. Yang mudah-mudahan ya kita Unsyah nih saya akan minta teman-teman untuk melakukan penelitian sehingga nantinya akan keluar standar Indonesia tentang ruang isolasi. Karena dari hasil simulasi itu bisa kena orang yang ada di dalam sehingga banyak dokter yang ini karena mungkin kecerobohan di baju-bajunya sudah banyak virus-virus itu. Ya sekali lagi saya terima kasih banyak ke Pak Dirjen yang telah berhadir pada walaupun secara virtual ya tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar ya Pak Dirjen terima kasih banyak ya mudah-mudahan Bapak bisa sampaikan ke Pak Menteri, nanti Pak Menteri Dalam Negeri bisa menarik Permendagri itu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Rektor tadi tentang Pemda. Jadi memang tidak boleh, ya selama Permendagri itu belum dicabut, memang tidak boleh memberikan subsidi hibah pada lembaga vertikal. Tapi mereka bisa memberikan dalam bentuk beasiswa atau kontrak kerjasama, Pak Rektor. Jadi kerjasama penelitian, kerjasama pengembangan SDM, dan sebagainya itu masih sangat terbuka. Dan ruang itu saya rasa bisa kita manfaatkan bersama-sama untuk mengalirkan dukungan dari Pemda pada perguruan tinggi. Jadi saya yakin itu merupakan jalan keluar untuk kondisi di mana ada Permendagri tersebut. Tapi tentu ini juga akan menjadi concern kita karena kita ingin bahwa semua pihak itu bersama-sama kita kawal perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul seperti yang sudah menjadi kebijakan nasional Pak Presiden untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih. Terima kasih juga apresiasi tadi tentang APD. Jadi APD ini memang sekali lagi titip ke teman-teman FK dan teman-teman kesehatan yang lain. Kalau mahasiswa tidak dilengkapi dengan APD, jangan sekali-sekali nanti ditugaskan ke tempat-tempat yang
berbahaya. Tentang ruang isolasi standar tadi, terima kasih sekali. Bisa segera ada hasilnya, bisa kita sampaikan ke Kemenkes. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih pada Pak Dirjen Prof. Nizam yang sudah bersama kita 2 jam, dan juga kami menyampaikan terima kasih pada LL Dikti yang sudah membantu untuk mengkoordinasi partisipasi dari PTS, dan tentunya sekali lagi terima kasih pada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat, terus membantu terutama masyarakat dalam suasana COVID ini, bagaimana supaya upaya pencegahan COVID-19 ini bisa lebih efektif ke depan. Dari saya mohon maaf kalau jika ada kekurangan dalam mungkin memimpin atau membawa acara ini. Lebih dan kurang sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Sehat semuanya. Ya.